Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danif Rojiki, pengawas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan bercerita pengalaman saya sebagai pengawas dalam melakukan pembinaan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menggunakan strategi yang saya beri nama model Dewa Otedora. Pembelajaran yang berlangsung sebelum PTMT, jadi sebelumnya tahun ajaran yang kemarin, yang terbanyak itu adalah pembelajaran daring, PJJ dan BDN. Jadi anak-anak belajar dari rumah, belajar jarak jauh dengan kondisi yang sangat terbatas. Pembelajaran seperti itu menimbulkan masalah yang cukup serius bagi guru dan siswa. Dari guru, banyak guru yang belum siap dengan perubahan perkembangan teknologi. Guru masih tidak mengantisipasi perkembangan teknologi, atau istilahnya adalah gaptek. Dari sisi siswa banyak mengalami hambatan, misalnya tentang kepemilikan laptop, HP, kuota, internet, dan lain-lain. Ini adalah masalah-masalah serius yang kita jumpai pada proses pembelajaran sebelum tatap muka ini. Dampak yang paling serius, yang sangat kita khawatirkan semua adalah dampak adanya learning loss, jadi penurunan capaian kompetensi siswa sebagai akibat dari pandemi COVID. Salah satu upaya yang saya lakukan sebagai pengawas, saya melakukan pembinaan kepada guru-guru di sekolah dengan menggunakan strategi yang saya sebut sebagai model Dewa Otedora. Dewa Otedora itu sebenarnya akronim dari desain, jadi wawancara, observasi dan telah dokumen, dan refleksi aksi atau RA. Tahapan ini yang saya lakukan dalam melakukan pembinaan di sekolah. Tahapan yang pertama, desain. Apa yang saya lakukan sebagai seorang pengawas? Saya pertama, setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah, membuat desain aplikasi. Jadi aplikasi yang saya pakai untuk melaksanakan supervisi pembelajaran tatap muka terbatas supaya PTMT itu efektif. Jadi aplikasi yang saya buat itu tahapannya adalah saya menggunakan bantuan fc.com karena disediakan secara gratis oleh Google, dan ini adalah aplikasi yang terbaru diluncurkan oleh Google tahun 2020. Saya desain sendiri menggunakan instrumen yang saya adopsi dari panduan pembelajaran tatap muka dari Kemdikbud, indikator-indikatornya. Jadi indikator-indikator itu saya masukkan, saya desain menjadi sebuah instrumen yang berbasis Android, bisa dijalankan pakai HP, juga bisa dijalankan pakai laptop. Tahapan yang saya lakukan, saya registrasi di apsi.com, kemudian saya membuat Google Spreadsheet, seperti Excel gitu, kemudian saya menghubungkan ke apsi.com, maka secara otomatis Appsheet tadi, spreadsheet atau semacam Excel itu akan berubah menjadi sebuah aplikasi berbasis Android yang tampilannya ada di paling sebelah kanan ini. Bentuk desain instrumennya ini, ini adalah sudah berbentuk seperti HP, jadi aplikasi di HP. Jadi sangat simpel sekali aplikasi ini, sangat mudah dipakai oleh pengawas atau guru atau kepala sekolah untuk membuat sebuah aplikasi berbasis Android. Inilah yang saya lakukan pertama kali. Jadi ada sebanyak 16 indikator yang saya masukkan menjadi instrumen PTMT.
Nah, setelah saya membuat instrumen PTMT ini, kemudian langkah berikutnya yang saya lakukan sesuai dengan tahapan Dewa Outidora, saya melakukan wawancara dan observasi serta telah dokumen di sekolah. Apa yang saya lakukan tahapannya itu? Ya, jadi nah ini terlihat ada beberapa gambar. Ini saya melakukan observasi dan wawancara telah dokumen dengan menggunakan instrumen itu. Jadi guru-guru saya tanya indikator yang pertama, misalnya apakah siswa itu melaksanakan protokol kesehatan, kemudian bagaimana RPP-nya, apakah RPP-nya menggunakan kombinasi antara PJJ dan PTM. Ini saya tanyakan. Kemudian hasil entriannya saya langsung entrikan ke HP, sehingga semua data sudah masuk di HP. Ini beberapa contoh. Jadi yang saya lakukan secara umum sebenarnya ada 3. Melakukan wawancara dengan guru terkait 16 sesuai dengan indikator instrumen PTMT. Kemudian yang kedua, melakukan observasi dokumen RPP. Kemudian yang ketiga, melakukan observasi pelaksanaan protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi 3 langkah yang saya lakukan ini untuk melengkapi apakah sekolah itu memenuhi efektivitas dari pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Ini yang saya lakukan. Kemudian tahapan yang ketiga yang saya lakukan berdasar Dewa Outidora adalah setelah desain, wawancara, terakhir saya melakukan kegiatan adalah refleksi dan aksi. Saya sebut RA, refleksi dan aksi. Nah, refleksi dan aksi ini apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya ketemu dengan guru dan kepala sekolah semua, merefleksikan hasil dari instrumen yang sudah saya olah, ya, yang sudah terolah secara otomatis melalui Google. Jadi, nah ini ada beberapa, nah ini foto beberapa guru. Nah yang kita refleksikan adalah hasil dari pengolahan entry data, ya, tentang 16 indikator efektivitas PTMT, nah, seperti ini. Nah ini akan terolah secara otomatis di aplikasi dengan bantuan Google. Kemudian setelah kita merefleksikan ini, kemudian kita apa kira-kira indikator-indikator yang belum terpenuhi. Nah ini akan terlihat beberapa grafik ini. Yang paling rendah inilah yang menjadi harapan kita, nah, yang menjadi kesepakatan kita. Nah begitu melihat ini, kemudian kita membuat kesepakatan bersama apa yang kegiatan yang harus kita lakukan di sekolah. Nah itu kita sebut sebagai aksi. Nah, siapa yang beraksi? Yang beraksi adalah 3 tokoh. Jadi saya sebagai pengawas melakukan aksi, kepala sekolah juga melakukan aksi, guru juga melakukan aksi. Nah dalam refleksi bersama ini kita sepakati bahwa aksi pengawas saya adalah membimbing teman-teman guru, kemudian memfasilitasi referensi untuk memenuhi indikator-indikator yang tidak tuntas ini. Kemudian aksi dari kepala sekolah adalah memfasilitasi pelaksanaan dan menerima laporan. Sedangkan aksi dari guru adalah membuat produk berdasar indikator-indikator dari efektivitas PTMT yang belum terpenuhi ini. Hasil terakhir nanti produk gurunya itu adalah, karena indikator yang belum terpenuhi itu adalah berkaitan dengan asesmen diagnostik, kemudian hasil pemetaan siswa, dan RPP yang mencantumkan PTMT dan PJJ. Jadi inilah produk akhir dari guru-guru yang saya dampingi selama proses strategi yang saya lakukan ini, yaitu strategi Dewa Outidora. Demikian, terima kasih paparan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua pengawas, bagi sekolah dimanapun berada.